Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur lagi, kita dapat bersama-sama merenungkan, membaca kebenaran firman. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman yang akan kita terima lagi. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan saat malam hari ini kami boleh bersama-sama lagi membuka kebenaran firman-Mu, merenungkan kembali Tuhan setiap firman yang tercatat dalam Alkitab kami ini. Dan biar kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita, menjadi makanan bagi kami, khususnya rohani kami Tuhan, supaya kami tetap kuat dan dapat bertahan dan tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya angkat dengan satu tema. Janji Allah selalu tepat. Janji Allah selalu tepat. Sama-sama kita akan buka dalam Yosua pasal Yosua 21 ayat 43. Yosua 21 ayat 43. Sama-sama kita akan membacanya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Satu tulisan dari Yosua yang mengatakan bahwa janji Allah untuk memberikan negeri kepada bangsa Israel. Dan itu diyakininya sebagai satu janji yang ditepati oleh bangsa Israel. Karena apa? Allah memberikannya secara langsung kepada bangsa Israel untuk menduduki negeri itu. Dan dikatakan di sini bahwa negeri yang dijanjikan Allah itulah membuat bangsa Israel boleh menetap di sana, boleh tinggal di sana. Dan negeri itu adalah negeri yang diberkati Tuhan. Kita tahu bersama, kalau Allah yang berjanji, ya dan amin. Kalau Allah yang berucap, itu pasti akan jadi. Karena apa? Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Dan inilah bukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang luar biasa yang memberikan janji-janji lewat kebenaran firman Tuhan kepada saudara dan saya. Janji kepada bangsa Israel berlaku. Dan kepada kita pun yang hidup di akhir zaman ini, janji itu tetap berlaku. Hanya mungkin ada janji-janji yang masing-masing Allah berikan kepada kita semua sesuai dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada pada kita. Dan dikatakan di sini pada ayat yang ke-45 dikatakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, masih dalam Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Wih, luar biasa kalau kita punya Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah bisa ingkar dengan janjinya. Kalau kita manusia mungkin berjanji bisa meleset. Kita berjanji kepada orang lain atau orang lain berjanji kepada kita bisa mengecewakan. Tapi janji Tuhan inilah janji yang sangat-sangat teruji. Mungkin buat kita itu sebagai satu janji yang masih lama atau nggak tahu kapan terjadi. Tapi kalau dia sudah menetapkan janjinya itu dalam rancangan hidup kita, maka itu akan jadi bagi saudara dan saya. Allah selalu menepati janjinya. Manusia bisa lalai, manusia bisa
tidak ingat, tidak tepat. Dan kita di sini bisa melihat betapa sungguh-sungguhnya Allah berjanji kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Dia memberikan tanah Kanaan kepada keturunan mereka. Dan itu sampai hari ini benar-benar terjadi. Itu dalam perjanjian lama, janji Tuhan. Dan kita mengaminkan, kita meyakini ada janji-janji yang begitu banyak yang menjadi bagian kita orang percaya manakala kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Manakala kita yakin, kita percaya bahwa janji itu akan terjadi bagi saudara dan saya. Mungkin waktu seringkali tidak tepat dengan waktunya kita sebagai manusia. Itu menurut kita. Tapi menurut Allah, janji itu akan terjadi sesuai dengan rancangannya Dia. Sesuai dengan kehendak dan waktunya Allah. Mungkin kita kepinginnya lebih cepat. Atau mungkin kita kepinginnya lebih lama. Tapi saya percaya, saya aminkan. Segala sesuatu memang itu ada dalam rancangan Tuhan. Itu dalam janjinya Allah yang tidak akan pernah berubah buat saudara dan saya. Janjinya iya dan amin. Janjinya terbukti. Kalau Dia berkata A ya A, Dia berkata B ya B. Dan Dia tidak bisa menukar semuanya itu. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita membaca ayat ini, maka kita akan dihiburkan, kita akan dikuatkan. Ada begitu banyak janji Allah dalam kehidupan saudara dan saya yang mungkin belum kita nikmati. Tapi saya secara pribadi katakan saya sudah menikmati janji-janji Allah yang luar biasa. Apa yang tak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, yang tidak dilihat oleh mata kita, yang tidak kita dengar oleh telinga, bahkan di hati kita pun mungkin tidak timbul hal itu. Tapi Allah kita adalah Allah yang mengerti. Kalau Dia berjanji akan memberikannya, akan menyatakannya, maka itu akan digenapi kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku, dikatakan lagi dalam Mazmur 12, Mazmur pasal yang ke-12 ayat 6 dikatakan, janji Tuhan adalah yang murni. Janji Tuhan adalah murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan yang Allah sediakan. Saudaraku, janji Allah itu janji yang murni. Ya, Dia tidak meleset. Dia tidak salah. Dia tidak pernah mengingkari. Dia tidak pernah mundur atau terlalu cepat. Segala sesuatu dalam ukurannya Allah. Segala sesuatu dalam waktunya Allah. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita tetap bersemangat. Mari kita tetap bergiat. Di akhir zaman ini, hal itu pun tidak akan terlewati dalam kehidupan saudara dan saya. Justru semakin kita akan melihat janji-janji Allah yang digenapi. Orang lain boleh menilai A, B, C, D, D yang mungkin kurang baik, yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Tapi Allah kita, Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Dan kalau Allah yang memberikan janji itu, Allah yang menilai janji itu, saya percaya itu akan jadi seturut dengan kehendak-Mu. Ada pujian katakan, janji-Mu terjadi bagiku. Itu satu luar biasa. Yang kita tidak pernah pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Allah berikan. Oleh sebab itu hiduplah takut akan Allah dengan melakukan segala perintahnya dan tetap setia berpegang pada janji-janjinya. Karena Allah yang berjanji pasti akan menggenapi dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah kita sekalipun ada di masa-masa yang sukar dan sulit,
Tapi janji Allah itu tidak dapat dibatasi oleh keadaan. Kalau Allah berkehendak untuk menggenapi, maka itu akan jadi buat saudara dan saya. Kalau Allah yang sudah mengatakan, sekalipun dalam kondisi secara manusia mungkin kita rasakan tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan sanggup, tapi Allah akan menyanggupkan, Allah akan memberikan, dan Allah akan menggenapi. Saudaraku, tadi di awal daripada pembacaan kita tentang bangsa Israel, begitu lama bangsa Israel menantikan janji Allah, tetapi tetap janji Allah itu terjadi. Bangsa Israel mewarisi tanah Kanaan. Bagi kita semua, saya percaya, sekalipun mungkin kita melewati banyak perkara hari-hari ini, banyak masalah, banyak tantangan, banyak rintangan, tapi semuanya itu tidak menggeser janji Allah buat saudara dan saya. Yang penting firman Tuhan katakan, hiduplah takut akan Tuhan dengan melakukan segala perintahnya dan tetap setia memegang janji Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan, jangan kita mengambil jalan sendiri, jangan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, tapi belajar dan belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa? Allah akan tetap menepati janjinya. Allah akan menepati janjinya buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, tetaplah semangat, tetaplah kuat, tetap bersukacita. Maka kita akan terus menikmati segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Inilah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah hari-hari ini kita semakin melekat kepada Tuhan. Semakin mendekat, semakin intim dengan Tuhan. Dan kita akan peka dengan segala sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Belajar berserah, bukan menyerah. Belajar percaya, bukan tidak percaya. Semua akan indah pada waktunya Tuhan. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membaca renungan firman Tuhan malam hari ini. Singkat dan sangat sederhana. Namun biar kami mengerti Tuhan, bahwa Engkaulah yang berjanji atas kehidupan kami. Engkau tidak pernah berjanji tentang hal-hal yang tidak baik. Tapi semuanya yang baik mendatangkan kebaikan bagi kami. Sesuai dengan rancangan yang Engkau buat bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah kami semakin kuat, semakin setia, semakin bersandar kepada Engkau. Dan mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Supaya hidup kami, kemanapun kami pergi dan berada, di situ kami melihat mujizat Allah terjadi. Berkati kami semua malam hari ini Tuhan, dengan sukacitamu, dengan kekuatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
gerejaku adalah rumahku.